Hai Sobat Militeri Historia, pamor dari rudal anti-tank Javelin melambung tinggi karena sukses digunakan pasukan Ukraina membendung serangan pasukan lapis baja Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina yang terjadi baru-baru ini. Javelin terbukti lebih dari mampu menghancurkan beragam jenis kendaraan tempur milik Rusia. Bahkan, Javelin dengan mudah menghancurkan tank T-90 yang merupakan arsenal tank termodern yang dikerahkan Rusia dalam perang. Sistem perlindungan aktif yang terpasang pada tank T-90, yaitu Shotra 1, kesulitan mengatasi Javelin. Terutama kemampuan serang rudal Javelin yang mengincar bagian atas tank yang tidak dapat dipantau oleh Shotra 1 atau terlalu kuat untuk dihadang perlindungan reaktif seperti kontak 5. Kemampuan Javelin dalam menghancurkan tank Rusia dan mengalahkan sistem perlindungan mereka membuat rudal anti-tank buatan perusahaan Raytheon dan Lockheed Martin tersebut layak dinobatkan sebagai rudal anti-tank terbaik di kelasnya. Namun, kemampuan yang ditawarkan oleh Javelin tentu sebanding dengan harga jualnya. Harga satu unit rudal Javelin tanpa CLU, Command Launch Unit atau alat penargetan dan peluncur adalah sekitar 175.000 US dollar, atau jika dikonversi menjadi rupiah sekitar 2,7 miliar rupiah. Sedangkan CLU-nya sendiri seharga 2,8 miliar rupiah. Sehingga satu paket sistem lengkap Javelin dibanderol senilai 5,5 miliar rupiah. Tentu bukan harga yang murah, bahkan sangat mahal untuk sebuah sistem persenjataan infanteri. Walaupun Javelin mampu menghancurkan tank T-90 yang 11 kali lipat lebih mahal, yaitu seharga 64 miliar rupiah. Begitu fantastisnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli Javelin, membuat banyak negara tak sanggup membeli sistem rudal anti-tank canggih ini. Di rantau ASEAN, hanya Indonesia lah pengguna dari Javelin. Indonesia pada tahun 2012 memesan 189 rudal Javelin dan 25 Command Launch Unit varian Block 1 senilai 60 juta dolar US dollar atau 925 miliar rupiah. Harga dari sistem rudal Javelin diperkirakan akan semakin melonjak karena Javelin masuk dalam gelombang bantuan senjata untuk Ukraina oleh Amerika Serikat. Bahkan, diperkirakan harga satu unit rudal Javelin tanpa CLU sudah menembus angka 240.000 US dollar atau 5 miliar rupiah. Tentu akan sangat memberatkan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk membeli rudal untuk menggantikan unit rudal yang sudah ditembakkan dalam latihan. Apalagi usia rudal Javelin adalah 10 hingga 15 tahun. Rupanya ada alternatif lain untuk pengadaan sistem rudal anti-tank canggih dan memumpuni seperti Javelin, tentu dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang kurang lebih sama, yaitu rudal AT-1K Raybolt asal negeri Gingseng, Korea Selatan. AT-1K Raybolt adalah rudal anti-tank berpemandu generasi ketiga yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan pertahanan Korea Selatan, Lickneck 1. Raybolt pertama kali dikembangkan pada tahun 2007, menyusul permintaan dari Angkatan Darat Republik Korea Selatan untuk memperoleh rudal anti-tank terbaru buatan dalam negeri, menggantikan rudal TOW buatan Amerika Serikat yang sudah berusia lebih dari 25 tahun. Lick mulai merancang desain dan membangun prototipe awal pada tahun 2010. Rudal ini dinamai Hyonggung dalam bahasa Korea. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengajukan 4 syarat dalam proyek rudal anti-tank Raybolt pada perusahaan Lick. Yang pertama, rudal yang dibuat harus memiliki kualitas terbaik atau lebih baik dari rudal TOW buatan Amerika Serikat. Yang kedua, murah
yang ketiga mudah dioperasikan, dan terakhir layak untuk diekspor ke luar negeri. 4 syarat yang sangat berat tersebut disanggupi oleh League. Setelah melalui proses pengembangan dan uji coba yang berlika-liku mulai tahun 2007 hingga 2017, League secara resmi memperkenalkan produk rudal anti-tank Raybolt pada dunia di tahun 2017. Angkatan Darat dan Marinir Korea Selatan adalah pengguna perdana dari rudal tersebut. Performa Raybolt disambut positif oleh Angkatan Darat dan Marinir Korea Selatan. Spesifikasi dan kemampuan Raybolt sangat mirip dengan Javelin dan jauh lebih baik dari rudal anti-tank TOW buatan Amerika Serikat. Raybolt memiliki kemampuan top attack, yaitu menyerang dari atas target, membuat Raybolt sangat sulit dideteksi perangkat APS tank lawan. Hulu ledak Raybolt juga jauh lebih kuat dari TOW, mampu menembus lapisan baja setebal 900 mm. Rudal Raybolt juga memiliki 2 hulu ledak dalam satu bagian rudal yang terpisah dan dapat menembus plat relik era seperti yang dipasang pada armada tank Korea Utara seperti Pokpung Ho dan Songun 915. Kelebihan lain adalah pada bobot. Bobot Raybolt sangat ringan dibandingkan TOW dan Javelin. Satu sistem rudal Raybolt dengan peluncur atau CLU dan rudal siap tembak berbobot sekitar 20 kg. Sedangkan TOW berbobot 92 kg dan Javelin 23 kg. Raybolt dan Javelin dapat dioperasikan oleh 2 orang kru secara mandiri dan mobile. Sedangkan rudal TOW di sisi lain membutuhkan setidaknya 3 kru. Meskipun demikian, Raybolt memiliki platform peluncur dari kendaraan tempur seperti Ranpul Raicolt dan Ranpul Rotem KW-2 Scorpion anti-tank vehicle. Kelebihan paling signifikan Raybolt dari TOW adalah sistem tembak dan lupakan. Operator Raybolt dapat langsung berpindah tempat setelah menembakkan rudal ke arah target tanpa harus memandu rudal sampai mengenai target. Berbeda dengan rudal TOW yang masih mengandalkan penargetan manual seperti laser dan kabel. Sehingga operator TOW harus memastikan rudal benar-benar mengenai target sebelum dapat berpindah tempat. Ini merupakan keunggulan utama Raybolt dan Javelin karena mereka mampu menembak musuh lalu berpindah posisi secara cepat sebelum keberadaan mereka dapat dideteksi oleh musuh. Poin berikutnya adalah yang paling krusial, khususnya untuk negara dengan anggaran super mepet seperti Indonesia, yaitu soal harga. Harga satu paket sistem rudal Raybolt termasuk peluncurnya adalah $81.000 Amerika Serikat, atau jika dikonversi menjadi 1,2 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan harga dari Javelin, maka anggaran untuk membeli satu paket sistem lengkap rudal Javelin bisa dipakai untuk membeli 4 paket lengkap AT-1K Raybolt. Soal pengalaman tempur, Raybolt telah digunakan secara luas oleh pasukan Saudi dalam Perang Yaman. Arab Saudi sendiri telah menunjukkan ketertarikan pada rudal anti-tank buatan Korea Selatan tersebut sejak pengembangannya di tahun 2015. Dan pada tahun 2018, mereka memborong Raybolt dengan nilai kontrak sebesar 1 triliun won atau 11 triliun rupiah. Total ada 4 negara pengguna Raybolt di dunia: Azerbaijan, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sebaiknya mulai beralih ke Raybolt dan Korea Selatan sebagai pemasok misil anti-tank untuk TNI Angkatan Darat, atau tetap setia pada Javelin dan Rayton? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video pembahasan alutsista yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.